Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Arbit Finder. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu arbitrase kripto atau arbitrage trading kripto. Oke, arbitrage trading kripto adalah teknik atau strategi yang memanfaatkan selisih harga koin. Bentar, apa sih bedanya maksudnya kripto dengan saham? Nah, salah satunya ini. Kalau di saham misal kalian beli dengan broker A dengan harga 5.000. Di broker B, pasti harganya 5.000 juga. Tapi berbeda dengan kripto. Di kripto, jika di exchange A, harga sebuah koin misal 5.000, di exchange B, bisa jadi koin itu harganya 5.100. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, perbedaan harga antar exchange ini bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Gimana caranya? Dengan kita membeli di harga yang rendah di sini, lalu kita jual di tempat yang harganya tinggi. Jadi bahasa simpelnya adalah kita buy low, sell high. Oke, dengan arbitrage trading crypto ini, kalian nggak perlu membaca tentang white paper coin dan nggak perlu menganalisa technical coin. Bagaimana? Kok bisa terjadi kayak begini? Karena dengan arbitrage trading ini katanya adalah trading. Jadi bukan investing. Untuk melakukan investing, kita memang butuh membaca white paper dan bisa jadi ke depannya ke arah mana gitu. Karena tujuannya invest. Nah, seperti yang kita tahu Bapak Ibu, kalau kita mau melakukan investing, maka membaca white paper ini sangat perlu. Nah, berbeda dengan analisa teknikal ini bisa dibilang nggak akan 100% valid. Karena yaitu jika orang yang punya dana besar atau well atau yang kita mungkin bisa sebut bandar melakukan action di luar grafik ini, misal harusnya di sini ada turun tapi dia beli, maka akan naik. Tidak akan selalu 100% kejadiannya persis seperti pattern. Saya nggak mengatakan analisa teknikal ini salah atau jelek, tapi ini mungkin bisa akan valid jika market benar-benar digerakkan oleh pasar atau retail, bukan digerakkan oleh orang dengan dana besar atau bandar. Nah, apa yang kita perlu? Kita cukup memahami cara kerja order book dan mengerti cara transfer koin kripto. Oke, satu persatu ya. Nah, bagaimana cara membaca order book? Di sini kalau kita lihat ada dua sisi, yaitu sisi merah dan sisi hijau. Sisi merah melambangkan koin yang dijual oleh orang lain. Dan di sisi yang hijau adalah koin yang ingin dibeli oleh orang lain. Misal, ada orang mau jual dolar dengan harga 15.100 dan ada yang mau beli dengan harga 15.000. Nah, seperti ini kurang lebih order book ya. Ini transaksi nggak akan terjadi. Kenapa? Karena nggak ketemu. Yang satu mau beli dengan harga 15.000, yang satu mau jual dengan harga 15.100. Setelah ini tiba-tiba datang orang ketiga. Orang ketiga datang dan mau membeli kripto. Oke, karena transaksinya kayak gini nggak akan terjadi, jadi dia beli di harga 15.100. Maka di exchange ini, anggaplah ini exchange A, akan tercatat last trade itu adalah 15.100. Artinya ada transaksi perjualbelian koin atau dolar dengan harga 15.100 di exchange ini. Oke. Misal di exchange B, ceritanya misal ada yang menjual dengan harga 15.000 dan ada yang mau beli dengan harga 14.900. Transaksi tidak akan terjadi sekali lagi ya. Nah, ternyata ada yang mau menjual. Bayangin ada yang mau menjual adalah si orang ini. Dia punya dolar. Dia mau mencairkan uangnya ke rupiah.
Nah, dia akan mencairkan dengan harga 14.900 dong. Langsung instant sell. Maka di exchange B akan tercatat last trade transaksi terakhir yang terjadi dengan harga 14.900. Nah, hal ini kita bisa lihat ini adalah sebagai potensi untuk arbitrage. Bagaimana caranya? Yaitu kita bisa melakukan limit order buy dengan harga 14.900. Karena maksudnya 14.900 saja laku gitu, terjadi transaksi. Bayangkan kita dapat dolar ini dengan harga 14.900. Kita kebeli. Dolarnya ini kita transfer ke toko A. Di toko A, di exchange A, dolar laku dengan harga 15.100. Salah nggak saya? Misal saya jual dolar tersebut dengan harga 15.099 misal. Saya akan jadi yang termurah dong di sini. Bisa jadi saya akan tunggu sampai dolar ini laku. Oke, ternyata laku. Akan tercatat last trade bukan 15.100 tapi 15.099. Bagaimana kalau saya nggak mau pasang order? Saya mau langsung instan jual biar saya dapat duitnya. Bisa. Saya langsung jual ke order buy-nya ini dengan harga 15.000. Maka transaksi tercatat last trade bukan 15.100 atau 99 tapi 15.000 pas. Ini yang namanya order book. Sampai di sini kira-kira mudah dipahami ya. Selain daripada harga, ada yang namanya kuantitas. Tadi contohnya adalah dolar dengan IDR rupiah, tapi perhitungannya 1 dolar. Nah, sekarang misal di exchange A tadi ada dolar, di exchange A ada dolar dengan harga 15.100. Jumlah dolar yang ada 500 dolar. Dan order buy-nya ada yang mau beli dengan harga 15.000 pas sejumlah 1.000 dolar. Nah, sekarang datang orang pihak ketiga yang baru datang ke market ini dan jual. Dia mau jual dolar katakanlah dia punya 1.500 dolar. Nah, bagaimana? Di sini cuma ada yang mau beli dengan harga 15.000, cuma 1.000 unit, 1.000 dolar. Nah, ini akan turun ke transaksi di bawahnya. Contoh, di sini ada 14.900. Mau beli misal 3.000 dolar. Maka kalau orang ini melakukan instant sell, dia akan sikat habis yang ini, 11.000 dan akan potong 500 dari 3.000 yang dengan harga 14.900. Kurang lebih seperti itu kejadiannya. Jadi selain kita harus memperhitungkan harga, kita juga harus memperhitungkan kuantitas jumlah ketersediaan koin ini. Gambaran berikutnya, misal di exchange B transaksi terjadi di harga 15.200. Last trade ini ya, misal. Nah, di sini last trade-nya adalah bisa dibilang 14.900. Dan di sini masih ada 2.500 dolar. Nah, order book di sini misalnya adalah 15.200 untuk yang sell dan yang buy-nya misal di harga 15.100. Ingat, koin yang ditransfer pasti ada biaya withdraw fee. Misal fee dari exchange A ke B, fee-nya adalah misal 1 dolar. Atau biar lebih simpel kita ubah ke rupiah. Misal
fee-nya adalah Rp15.000. Kasarnya $1 ya, misal. Jadi, selisih harga dari sini, exchange A ke exchange B, 15.100 kalau kita instan, selisihnya adalah Rp200. Jika kita hanya mentransfer $1, dipastikan kita akan rugi, Bapak Ibu semua. Gambaran berikut. Jadi, untuk mencapai keuntungan, minimal yang kita butuh adalah $75. Kenapa? $75 dikali 200, yaitu 15.000 sesuai dengan fee yang di atas. Oke, saya coba hilangkan semua drawing di sini. Jadi, jika kita mentransfer dolar sebanyak $75 dengan harga yang kita beli 14.900, kita transfer, kena potong $1. Dan kita jual di exchange B dengan harga 15.100. Maka ini hanya menutup biaya transfer. Kita butuh lebih dari $75. Pertanyaannya tadi, di exchange A ini ketersediaannya apakah lebih dari $75 atau kurang? Kalau kurang, ini tidak bisa diarbit. Tapi jika lebih, bisa dilakukan arbitrage trading. Misal yang tersisa adalah $2.500, maka keuntungan yang bisa kita dapat adalah 2.500 dikali Rp200 IDR. Dengan kata lain, keuntungan yang kita dapat adalah 2.500 dikali 200 perak per koin adalah 500.000 Rp. Belum dipotong biaya transfer. Ingat, transfer fee misal $1, maka keuntungan kita sekitar 490 ribuan. Jangan lupa, uang 490 ribu ini kalau kita mau cairkan atau kita mau tarik dananya ke bank, ada biaya lagi. Ini akan berkurang lagi. Jadi, sebisa mungkin yang harus diperhatikan adalah selain harga, yaitu kuantitas. Berapa ketersediaan koinnya. Kalau cuma misalnya $20, sedangkan kita butuh untuk minimum withdrawal fee-nya aja nutup di $75, maka kita harus benar-benar perhatikan nih. Kalau nggak cukup dari 25, tidak bisa diarbit. Sampai di sini kurang lebih jelas ya. Bedanya dengan kasus yang tadi, kalau kasus tadi kan dolar misal bisa ditransfer dengan semudah itu ya. Tapi kalau di kripto, perbedaannya adalah ada yang namanya jaringan. Kasarnya ini adalah, kalau mungkin Bapak Ibu teman-teman familiar dengan game online, ini adalah server. Kasarnya di dunia kripto ini bisa jadi orang main game Mobile Legend di server A. Dia tidak akan ketemu dengan orang yang main Mobile Legend juga di server B. Kalau mau ketemu harus sama-sama di server A. Di kripto kurang lebih gambarannya seperti itu. Misalnya selain Bitcoin kita ambil contoh koin yang namanya ETH. ETH atau Ethereum ini punya banyak jaringan. Dia punya jaringan Arbitrum. Misal dia juga punya jaringan BSC. Ini misal di exchange A. Sedangkan di exchange B hanya ada jaringan Arbitrum. Maka kita jangan sampai mentransfer dengan jaringan BSC. Nggak akan nyampe, Bapak Ibu, teman-teman semua. Nyangkut. Maka kita harus sama dengan jaringan yang Arbitrum. Kurang lebih seperti itu. Dan sebaliknya, misal di sini jaringannya Arbitrum, di sini ada jaringan lain. Misal dengan jaringan Zcashing. Jangan sampai mentransfer BSC ke wallet dengan jaringan Zcashing. Seperti itu. Harus sama. Kalaupun BSC di sini harus BSC.
Arbitrum di sebelah sini, Arbitrum juga di sebelah sini. Seperti itu gambarannya. Nah, untuk kali ini kita ambil contoh di Bitcoin ya, BTC. BTC punya jaringan mainnetnya atau bisa bilang jaringan BTC itu sendiri. Jadi jaringan diri dia sendiri itu kita sebut mainnet. Jangan bingung ya. BTC di jaringan Ethereum biasa disebut WBTC alias Wrapped BTC. Seperti itu. Jadi perlu dipastikan sebelum kita mentransfer jaringannya itu apa di bagian sini network. Ini penting banget, 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 banget. Jangan sampai salah karena kalau salah koinnya nggak akan nyampe. Selain itu sekali lagi kita harus memperhitungkan withdrawal fee. Lihat di sini ada biaya. Jangan sampai yang kita transfer ternyata keuntungannya lebih kecil daripada biayanya. Oke, thank you yang udah nonton sampai saat ini. Jangan lupa subscribe dan komen kira-kira next mau dibahas tentang apa ya.